Wal akibatu, adapun akhir kehidupan yang baik. Apa tuh? Surga. Akhir kehidupan yang baik itu surga. Ujungnya surga, ujungnya, endingnya lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa tuh yang masuk surga. Wassalatu, adapun sholawat. Sholawat tuh ada 3. Kalau sholawat dari Allah namanya rahmat. Kalau sholawat dari manusia dan jin namanya doa. Kalau malaikat baca sholawat namanya istighfar. Jadi malaikat doain Nabi supaya diampunin, namanya istighfar. Kalau Allah berselawat sama Nabi namanya ngasih rahmat. Kalau kita baca selawat sama Nabi namanya doa. Kudu banyakin baca selawat. Awas bulan Ramadan kagak banyak selawatnya, rugi sendiri bukan orang lain. Jangan dipakai tidur. Biarin ngantuk-ngantuk dikit, jangan dipakai tidur. Jangan dikit aja tidur, Pak. Jam 1 sampai jam 3 udah. Segitu aja tidurnya. Lah kalau apalagi kalau yang namanya tukang terapis enak. Ntar aja tidurnya, habis sahur, habis sholat subuh baru tidur. Matiin dulu internet ya. Bisa kesini nggak sih mau bekam? Pray dulu kantor sore jam 2. Nggak ada yang ngatur. Beda sama yang kerja, kudu berangkat pagi-pagi. Kita mah enak, nggak ada yang ngatur kita. 3 tuh salawat tuh. Dari Allah namanya rahmat, dari malaikat namanya istighfar, dari manusia dan jin kalau mau diluasin dari manusia namanya doa, dari jin namanya doa. Jadi 4 ininya. Lah kan kalau ngaji pelan-pelan begitu baru ketangkep. Iya. Besok ini lagi dah. Ya udah. Besok ini. Tadi nyoba ya tadi. Iya. Kagak hilang lagi wajah kalau gitu ya. Enggak ada. Kelihatan. Oh, jadi ada 3 kalau disingkat jadi 3, kalau dibanyakin jadi 4. Jadi manusia kita pisahin, doa, jin doa, gitu jadinya. Binatang juga pohon-pohonan pada baca selawat, cuma kita nggak ngerti. Ini ada rumput di sini. Makanya kalau orang dulu kan kalau kuburan baru nguburin tuh ya, ditanamin pohonan ya, di kaki 1, di kepala 1. Nanti kalau dia tumbuh nih, tuh pada baca selawat tuh pohonan tuh. Nanti pahalanya buat siapa? Pohonan nggak butuh pahala, buat yang ada di kubur gitu. Ditanamin pohon puring ya gitu. Jadi ada rumput yang di situ tumbuh, tuh rumput bisa baca salawat, pahalanya yang buat yang di dalam kubur gitu. Datang kita nih ya, kita cabutin tuh rumput ya, ini bet banget kuburan mamanya, cabutin ya, iya mati nggak bisa baca salawat lagi. Tapi sekarang udah pada nyadar, Pak ini kuburannya Pak, emak saya bulan ditanamin rumput Pak, 700.000 ya. Yang nanemin, yang jauh kuburan kasih 700.000, kan ditanamin rumput sama dia gitu, dipupuk sama dia, ayo baca selawat. Cuman bahasanya kita nggak ngerti, pakai bahasa rumput. Iya bagaimana kalau nggak ada yang ngerti? Ya kan Allah mengerti. Malaikat ngerti nggak? Wangi, ada wanginya. Kalau malaikat nggak ngerti, orang baca selawat ada baunya harum. Oh ini orang baca selawat dia nih, begitu. Binatang baca selawat, ikan baca selawat. Kalau orang ngaji, ini kita lagi ngaji begini, semua isi lautan ikan-ikan yang ada ini baca selawat buat orang yang ngaji. Masya Allah banyak banget ya. Kalau ngomongin pahala, nggak kelihatan aja. Coba kalau berupa duit. Pas habis ngaji jatuh sekarung, sekarung. Enggak muat ini ngaji. Enggak kelihatan. Wassalamu dan kesejahteraan.
dicabut rasa takut, namanya sejahtera. Rasa takutnya dicabut, dihilangin. Allah, yaitu moga-moga tercurah di atas Sayyidina pemimpin kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Kalau pemimpin kita di dunia mah sementara. Kalau jabatannya 5 tahun juga habis, udah nggak mimpin lagi udah habis 5 tahun, nggak mimpin lagi. Ini RT berapa sini nih? 14 ya? 4. RT 4? Iya. Iya, RT 4. Kalau dia main ke bambu hapus nggak dihormatin. Ini pemimpin di sini 4, yang dihormatin orang sini doang ya. Lagi main bambu hapus dipanggil Mas. Mana Mas? RT gue nih, iya di sana RT, di sini lu pendatang. Nabi nggak begitu. Di dunia dihormatin, di langit dihormati, di akhirat dihormatin juga. Itu namanya pemimpin kalau begitu, nggak ada habisnya. Kalau jabatannya pakai habis, bukan pemimpin namanya. Pakai habis sih jabatannya. RT 4 main ke Malaysia, ya nggak dihormatin lagi. Nggak nyampe. Nggak dihormatin lagi di sana udah. Pemimpinnya cuma di sini terbatas. Kalau Nabi mimpinnya nggak terbatas. Sampai kiamat. Sampai di surga pemimpinnya dia juga. Itu baru namanya Sayyidina. Wa alihi, dan keluarganya Nabi. Moga-moga sholawat dan salam tercurah di atas keluarganya Nabi. Sekarang keluarganya Nabi itu masih ada. Habib namanya. Kalau di Arab namanya Sayyid. Kalau di Jakarta Habib. Kalau di Banten itu Bagus. Jadi juga. Beda manggilnya aja. Itu Bagus. Enakan Habib. Kalau berbuat salah juga tetap aja dipanggil Habib ya. Kalau itu Bagus, kalau dia ibadah dipanggil itu Bagus. Pas berbuat jelek, itu Bagus. Itu Bagus jadi itu Bagus. Namanya anak keluarganya Nabi. Nggak boleh nerima zakat kalau keluarga Nabi. Bahwa waktu Hasan Husain di pangku sama Nabi itu lagi bagiin zakat, korma, lagi bagiin korma. Itu Hasan nyamplok korma, ambil korma gitu, dikorek ke mana? Korek, sebutin korma, sebutin dimakan cucu, dikorek, nggak boleh makan. Ini keluarga Muhammad nggak boleh makan zakat. Jadi bagaimana kalau Habibnya miskin? Jangan kasih zakat, bagi duit aja. Jangan kasih zakat, kan zakat nggak boleh. Kalau zakat dari kantong sini nih, ini zakat. Dia pun nggak boleh terima zakat dari kantong ini, gitu ya. Kan kantong kita ada 2, kecuali sama-sama dia, sama-sama Habib. Biarin dah dia mah. Ya. Kata Nabi, zakat itu kotoran. Jadi keluarga Nabi Muhammad nggak boleh makan zakat. Kalau dari turunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib yang ada sekarang tuh, Bani Hasyim dan Bani Muthalib nggak boleh nerima zakat di keluarga Nabi. Suka di iniin panggilannya dari Sayyid jadi Iye. Iye itu maksudnya Sayyid. Kayak Ahmad Albar dipanggilnya kan Iye. Habib maksudnya mah. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, keluarganya dan sahabatnya. Moga tercurah salawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Tadi ada berapa sahabat Nabi tuh? 124 sama jumlah Nabi dan wali. Tadi tengahnya kan begitu. Apa tuh sahabat? Orang yang ketemu sama Nabi, ketemunya di dunia, nabinya udah jadi nabi, beriman sama Nabi. Itu namanya sahabat. Nabi Musa ketemu sama Nabi Muhammad, tapi di langit keempat.
Muhammad diperintah apa? Sholat. Berapa waktu? 50. Ya Allah, umat gua aja yang gede-gede nggak bakalan kuat 50 waktu sehari semalam. Siang 25, malam 25 kali sholat. Minta keringanan gih. Balik lagi, iya ya. Balik lagi nggak ada mau, ya Allah minta keringan, dikurangin 5, kurangin lagi 5, kurangin lagi 5, sampai tinggal 5, dikurangin nggak Muhammad? Tinggal tersisa 5, balik lagi. Balik lagi minta kurangin sama Allah. Pasti umat lu 5 waktu juga kan sama kalau ngejain umat lu. Umat lu kecil-kecil, makin lama mendekat kiamat makin kecil-kecil. Kata Nabi Muhammad, malu lah. Udah tinggal 5, minta kurangin lagi, malu saya yang bolak-balik udah banget. Biarin dah. Katanya begitu. Ini diprotes sama orang nih. Masa Nabi Muhammad yang jauh lebih mulia Nabi Musa dengerin usul Nabi Musa? Kan Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya. Yang ngusulin siapa? Musa derajat lebih bawah daripada Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad dengerin pendapatnya Nabi Musa? Nggak mungkin lah. Jadi Isra Mi'raj itu dongeng aja, nggak bener. Mikir kita ya. Iya juga. Iya juga. Kayaknya ini omongan bener ini kayaknya ini tuh kalau kita begitu. Kita balikin. Kalau kagak dengerin omongan orang, itu malu. Lu tuh kalau diusulin sama orang, lu merasa lu lebih tinggi dari dia, lu nggak dengerin. Kalau Nabi Muhammad mah nggak begitu sifatnya, orang mulia. Biar Musa lebih rendah dari dia, omongannya didengar, tuh orang mulia namanya. Lu sandingin itu sama Nabi Muhammad tuh nggak cocok. Lu yang ngelecehin Nabi Muhammad lu. Begitu. Nabi lu kata begitu, nggak pantas Nabi diomongin begitu. Begitu jawaban kita, jangan iya juga. Iya juga kalau kita mah. Ini saatnya berapa? Ketemu sama Nabi Muhammad walaupun tidur. Ini dia nih, ini lagi tidur nih. Nabi lewat masuk ke sini. Ada dia lagi tidur. Tapi dia beriman sama Nabi Muhammad. Ketemu juga namanya walaupun dia tidur nih. Sahabat juga namanya. Nabinya udah diangkat jadi nabi. Nabi diangkat jadi nabi umur berapa? 40 tahun. Kayak orang Indonesia syarat jadi presiden umur 40. Ikutin Nabi. Diangkat udah jadi nabi. Ketemu sama Nabi 2 tuh. Ketemunya di dunia 3. Beriman sama Nabi Muhammad. Muslim dia, itu namanya sahabat kalau begitu. Ada juga kan namanya yang pamannya Khadijah. Pamannya Khadijah itu kan ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi belum diangkat jadi nabi. Bukan sahabat namanya. Mas'alatun, adapun ini yaitu satu masalah, satu pertanyaan. Iza kilalaka, apabila dikatakan kepadamu, mal imanu, apakah iman itu? Apa artinya iman? Kita ditanya begitu. Fal jawabu, maka adapun jawabannya, amantu billahi, aku beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Hari yang terakhir itu jatuhnya di hari Jumat. Itu kan sebabnya kalau malam Jumat kita suruh baca selawat kan begitu. Takut-takut besok terjadi kiamat. Kan datangnya tiba-tiba. Pagi-pagi kita bangun tidur, matahari terbit di barat. Diem tuh matahari tuh 32 tahun nggak jalan-jalan, diem aja begitu. Udah tuh nggak ada pagi, nggak ada siang, nggak ada sore, nggak ada malam. Jadi apa namanya? Ya nggak ada namanya udah. Hari apa? Ya nggak ada namanya lagi udah. Mataharinya diem aja di sono. Malam bukan, siang bukan, pagi bukan, sore bukan. Apa namanya? Hari akhir. Iya, hari akhir apa namanya? Ya udah, kalau supaya paham makasih kiamat gitu. Habis nggak ada namanya,
Oh dikasih nama, gue namain aja dah kiamat, kan jadi paham gitu tuh ya. Baru dah tuh orang pada bingung lah tuh. Nah orang yang lagi hamil tuh keluar sendiri, cerot, keluar jatuh ke bawah, anaknya langsung gede. Yang lagi netein anaknya langsung gede. Jangan kan lagi lah, yang lagi netein langsung gede tuh anak. Tuh di saat itu cuacanya udah nggak bener. Yang matahari terbit di sono udah. Kan udaranya udah nggak bener, jadi langsung lahir gede. Yang lagi nete langsung gede. Begitu. Belum kiamat, baru terbit di sono kan. Yang banyak hartanya pengen zakat, pengen sedekah. Saya mau sedekah, saya lagi nyari orang, nggak ada yang nerima sedekah nih. Udah berapa hari ini duit saya mau sedekahin nggak ada yang menerima. Itu orang udah kagak butuh lagi mah harta. Di situ dia baru mau sedekah, nggak ada yang nerima, udah karang nih. Mau sedekah, banyak yang nerima nih. Banyak. Hah? Mus jatuhin duit nih, dari duit nih ada 5 juta nih, bagi-bagi nih ya, itu terima gak tuh? Iya rebutan. Kalau itu saat itu udah nggak ada yang mau terima. Kalau mau zakat, mau sedekah sekarang nih, mumpung lagi Ramadan, banyakin sedekahnya. Bisa tiap hari. Ittaqun nara walau bisik kita merotin. Takutlah kamu, lindungi diri kamu dari neraka walaupun sebutir korma. Emang punyanya sebutir korma, ya udah zakat sedekahin itu. Jangan sampai kagak sedekahin. Emang kebangetan miskin, adanya cuma gorengan, ya udah gorengan sedekahin. Adanya teh manis segelas, mampunya teh manis sedekahin segelas. Apaan aja dah. Jangan sampai kagak. Jangan disimpen aja tuh duit udah banyak, mau disakatin kagak, sedekah kagak dikumpulin aja, rumah aja dibagusin. Pulang kampung, di Bali ini udah kebakar rumahnya. Bininya pingsan, lakinya pingsan. Apa sih Pok pingsan-pingsan? Ya Allah, saya ngumpulin dari masih muda. Ya. Habis cepet banget, cuma 1 jam saya balik dari kampung udah habis. Pingsan lagi, akhirnya mati. Tuh begitu. Ada juga nggak mau zakat, nggak mau sedekah, dikumpulin aja itu duit. Dimakan doang kagak berak-berak, jadi penyakit. Zakat itu kan kotoran kata Nabi, kudu dikeluarin, kudu berak. Zakat itu ada, harta itu adalah kotoran, kudu dizakatin, kudu berak kita biar sehat. Kalau nggak berak-berak, makan doang kan kagak sehat tubuh kita. Tuh begitu. Kudu zakat, kudu sedekah. Nanti kalau nggak zakat, dia bakalan sedekahnya sama dokter. Waduh, kalau pakai BPJS kurang diperhatiin, nggak bayar langsung aja dah. Dia diperhatiin, duit. 2 malam 5 juta, 2 malam 5 juta, 2 malam 5 juta, 2 malam 5 juta. Pas hitung-hitung, udah berapa hari saya di sini? Udah 2 minggu. Ma habis berapa mah? Udah habis Pak 250 juta. Oh iya. Akhirnya bukan mati penyakit, sama itu ngenes ya. Sudah aku mau dokter. 2 minggu dirawat 250 juta. Dia tahu sendiri rumah sakit. Cuman ini doang digubur-gubur nih. Ya. Sama kantong apa tahu tuh yang coklat tuh. Letak gitu. Dipejak. Dicatat itu 85.000. Ya Allah, digituin doang. Aduh, darahnya normal nih Pak, bagus nih. Digini-gini dong ya 85.000. Ini kurang ajar banget ya. Habis nggak mau zakat, ayo zakat di rumah sakit. Ayo zakat, ayo sedekah. 32 tahun dia nggak jalan-jalan tuh matahari di sana. Nah kalau udah begitu tuh, yang pertama kali dimatiin orang Islam. Belum jadi kiamat, orang Islam udah dimatiin. Habis orang Islam di dunia, udah pada ke akhirat. Dunia belum kiamat belum.
Jangan ada umat Islam yang kepletikan pasir sekecil apapun. Ketika dunia ini hancur kan meletik dia. Lagi jalan tek aja, kena pasir, jangan sampai gitu. Disayang sama Allah. Matiin dulu orang Islam habis itu. Udah. Tinggal dia tuh. Kalau masih ada Yahudi, satu aja orang Yahudi dunia ini, belum juga terjadi kiamat. Islam tadi udah habis, sudah dimatiin ya. Nah, Allah sayang. Jangan sampai dunia ini hancur, umat Islam ada yang kepletikan pasir. Jangankan batu nimpa dia. Batu kali gitu, gunung hancur dia, enggak. Pletikan pasir aja jangan. Ayo matiin dulu, habis itu. Tinggal dia. Yahudi tinggal satu. Emang kata nggak mati-mati, sakti banget, diubur-ubur. Mau dimatiin orang, diubur-ubur nggak kena-kena, sakti dia. Akhirnya dia lagi diam-diam ngumpet ke pergok ke orang. Ini dia Yahudi yang kita lagi cari-cari. Dia lari, dia ketemu pohon korma, dia masuk ke dalam rumah, tek, kagak berlubang, hidup di dalam pohon korma, di dalam pohonan dihidup gitu, nggak mati juga, saking saktinya dia. Ada malaikat yang ngejutin. Nyari siapa? Nyari Yahudi ini sini. Ayo gergaji lempengan ini dipotong dua, digergaji. Pohonnya rubuh, potong dua. Kayak musuhnya si Anu tuh, Jaka Sembung. Kan dipotong dua gitu ya. Bakar gitu. Dulu nih orang dulu tahu filmnya. Jadi prima tuh ya. Kan sakti banget musuhnya. Musik. Mati dia si Yahudi itu, dipotong dua di pohon, baru terjadi kiamat. Dia yang ngerasain bagaimana planet beradu, bumi ditebalikin, semua pada hancur, dia yang ngerasain. Umat Islam udah di sono, udah di akhirat tuh, ayo masuk surga semuanya, biarin dia pada ngerasain kiamat, dirasa. Begitu namanya hari akhir. Wal qadari, dan takdir Allah, khairihi, yang paling baiknya, sama yang dalam tadi, wasyarihi, yang paling buruknya. Ini lagi sehat nih, lagi sehat, puasa, takdir Allah yang baiknya, khairihi, yang baiknya. Saudara kita yang lagi ngap-ngapan di rumah sakit, nggak bisa napas, kabel udah banyak banget, dokternya ngeledek lagi kadang-kadang ya. Waduh bu, ini bapak ini bu, kalau kabel dicabut atu mati. Ini mah itu pakai kabel aja nih bu, gini. Orang lagi ketakutan dikata gitu. Ya, dokter begitu man. Ayo tambahin lagi kabel sini ya, semua sini jidatnya di kabel-kabelin semuanya. Makan pakai selang. Dari hidung ke sini, hidungnya masukin selang buat nyelang makanan. Sama sini lagi ditusukin nih ya, udah bengkak sini nih. Makan jarum mulu sini nih. Udah gede tangannya begitu buat masukin makanan. Dia aja hidup ya orang. Makin kagak sadar. Ya Allah, mana duit tabungan udah habis, lagi tinggal 50 juta. Ya. Bapak belum juga bisa pulang. Jual rumah aja mah, jual rumahnya. Mobil udah dijual, rumah udah dijual. Ya kontrakan udah dijual, baru mati. Pas sudah habis hartanya baru mati. Dulu nggak mau sedekah. Sedekahnya begitu jadinya. Jangan nungguin kaya sedekah mah. Intinya kalau saya udah kaya sudah, ya kalau kaya. Sekarang sedekah mah. Ada orang yang begitu, nggak mau zakat, nggak mau sedekah, apa dia nggak tahu kali ya? Nggak sedekah, dikumpulin aja tuh duit. Akhirnya dia bingung. Duit banyak banget mau diapain ini duit ya? Di bank ada, di bawah bantal ada, di bawah kasuran, di atas lemari ada. Dia bingung. Dia beli mobil tuh duit. Dibeli mobil dipakai apa kagak? Isan aja loh di lapangan loh ya. Kehujanan ngapain di situ tuh? Mobilnya di mana? Taruh sana ya. Biasa Afrika. Dia mah nggak pernah pakai. Emang dia nggak butuh. Dia bingung, saya mau jual lagi murah, kehujanan kepanasan tuh atasnya pada meletak katanya. Atasnya kan kepanasan kehujanan tuh, catnya pada meletak gitu ya. Dipakai kagak apa kagak, habis aja tuh. Ya begitu orang nggak mau sedekah mah. Lah emang orang tinggalnya di Kedaung. Beli mobil mau dipakai kemana?
Yang kalau belok juga sampai 20 menit. Kalau orang kaya memang videonya gitu ya. Gitu. Kalau kita yang main belokin ya lama banget. mundur lagi. Itu angkot tuh ini ya, nggak bisa belok. Belum bisa ada beli mobil. Habis tuh duit bakal beli mobil yang dia kagak butuh. Ada aja kebakar, ada yang dibacok, motornya bagus lagi pakai PCX. Legenda mah jalan tengah malam juga nggak ada yang ngapa-ngapain. Legenda tek ketahuan. Ini lampunya juga nggak jelas. Oh dia bukan terang nyorot. Oh ini motor bagus ini. Digebuk, begal, mati di jalanan. Motornya diambil orang. Gak mau sedekah sih. Jadi BCX. Nmax ya yang sudah dicolong orang mah. Legenda mah nggak usah takut. Nggak usah takut. Rapid aman. Masa Supra X pakai dikunci ganda ya? Nggak usah dikunci. Supra X bininya habis ngepel dimasukin ke ruang tamu. Jangan, ntar aja pinggir jalan sana. Sampai mengambil. Preman juga dia nggak dikunci. Di bawah jangan berat buat apaan? Becek yang diambil. Beli mus PCX beli banget beli. Ya kalau mus BCX hitam. Beli nyari duit capek-capek simpen aja. Beliin PCX naik motor boncengin bini. Dulu ada ustadz di atas itu maghrib pakai nggak pakai baju, pakai celana pendek doang, motor diambil orang, dia ubur-ubur maghrib nggak kena, nggak kekejar lah. Yang motor dia pakai jalan kaki, tapi dia nggak sadar. kagak sedekah ini. Pulang kampung dia datang ke situ, rumahnya dia didongkel orang jendelanya, itu kain selemari habis. Dia baru cerita, ya Allah kain saya dari masjid orang dikumpulin tuh tahun demi tahun numpuk selemari. Tuh kain belum dibukain kardusnya habis. Belum sadar juga, belum lama ini cerita sama kita ceritanya, duit saya 2,5 miliar ketipu orang. Ustaz, yang gede banget 2 miliar itu. Ya kalau saya mah maunya duit miliar pingsan tuh. 1 juta aja saya belum pernah megang, apalagi 2,5 miliar. Ketipu dia. Dia beliin tanah. Pas dia lagi mau bangun tuh tanah diakuin orang. Kalah. Habis 22,5 miliar. 3 kali motor diambil orang, kain selemari, 2 miliar ditipu orang. 2,5 miliar nih, oh gede banget ya. Kalau kita beliin motor Legenda dapat berapa tuh? Pabrik. Satu ini penuh seperti mobil. Karena ada orang yang mau nyelip rumahnya beli Legenda, nyari Legenda mana ya yang bagusan dikit. Yudi motornya mus. Tadi Yudi lagi pakai motor ini yang KZR. Jangan dimiskin-miskinin hidup. Kalau emang kaya beli aja, jangan pakai dimiskin-miskinin. Saya mau orang supi, jadi pakainya yang jelek-jelek. Miskin. Duit mah punya, cuman pakainya Legenda. Itu kan namanya pelit sama diri sendiri ya. Masih ada yang kayak gitu tuh. Ada. Ilok kan masih ada mah. Innallahi ta'ala mas'alatun, adapun ini yaitu satu masalah. Izakila apabila dikatakan laka kepadamu, ditanya kamu, kaifa bagaimana?
tu'minu engkau beriman billahi dengan Allah. Kaifa tu'minu billahi, bagaimana engkau beriman dengan Allah Ta'ala. Fal jawabu, maka adapun jawabannya sama yang dalam tadi kita baca, cuman tadi cepetan aja dikit ya. Ini mah pelan-pelan jadi kecatat. Bisa ketawa lah gitu mah ya. Iya. Tadi mah enggak. Tadi ngebut. Tadi tegang tadi ya. Kalau sekarang tuh mesti begini jadinya ngaji ini ya. Fal jawabu, maka adapun jawabannya, an inna lillahi ta'ala, sesungguhnya lillahi bagi Allah Ta'ala. Kalau kita Ta'ala tuh yang agung, yang besar, itu namanya Ta'ala. Buat Allah aja, buat manusia jangan pakai Ta'ala. Yudi Ta'ala yang begitu. Buat Allah ini mah. Ahadun yaitu esa. Bagi Allah itu esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Satu. Zatnya satu, nggak kayak kita. Kalau kita mau tulis zat kita tuh ya, kuku, kulit, daging, tulang, darah, urat, itu namanya kagak esa. Lagi juga terdiri dari molekul-molekul. Molekul yang miliaran ini jadi satu. Coba kita copot ini, satu molekul kita buang nih. Tuh, buang satu. Habis kita. Molekulnya kita sentilin atu-atu habis tuh. Enggak ada kita. Kalau molekulnya kita buangin. Namanya tuh kalau begitu enggak ada. Kalau Allah mah enggak begitu, esa dia mah. Iya ada dia mah. Kalau Allah mah ada, lawanannya kita makhluk enggak ada. Sekarang kita ada, nanti bakalan mati enggak ada. Kalau nanti bakalan mati enggak ada, dari sekarang namanya enggak ada. Kalau bakalan nggak ada sih, nanti kan bakalan nggak ada. Ya dari sekarang namanya nggak ada udah. Kalau Allah mah dari dulu ada, sekarang ada, selamanya ada, itu baru ada namanya. Esa kalau dia. Hayyun yang hidup. Dari dulu emang hidup, sampai selama-lamanya hidup. Nanti tinggal kalau kiamat tinggal 3 nanti. Israel yang niup sangkakala siapa? Israfil ya? Dia sama Jibril. Oi, masih ada yang hidup apa enggak? Nyaut Israfil. Ada ya Allah 3. Siapa? Saya. Siapa lo? Jibril, Israfil. Terus nih Israfil sama Jibril. Tuh temen lu yang 2 matiin. Cabut Jibril. Tinggal dia sendiri. Masih hidup enggak? Ada ya Allah. Siapa? Saya. Cabut nyawa lu sendiri. Enggak ada yang nyabut ya tukangnya. Dicabut nyawanya sendiri, mati, tinggal Allah satu, yang lain habis semuanya. Yang pertama kali bangun Jibril, hidup dia. Jibril, cari kuburan kekasihku Muhammad, bangunin. Dibangun Muhammad, bangun ya, bangun, udah kiamat nih, bangun Nabi diri. Itu bangun. Belum apa tanya, umat saya mana, bukan dirinya dipikirin. Umat saya mana. Ini jangan mikirin umat lu dulu, lu duluan masuk surga semua. Masuk di surga, makan kagak, minum kagak, diem aja. Kalau tanya, kagak enak surga Muhammad? Enak ya Allah. Kurang nikmat. Udah nikmat ya Allah. Lu ngapa diem aja? Umat saya di mana? Ada umat lu, nggak usah takut, semuanya ada. Tapi saya nggak bakalan senang kalau ada umat saya satu aja yang masuk neraka. Jangankan banyak, satu ada umat saya yang masuk neraka, saya nggak reda. Kata Allah, umat lu dijamin seluruhnya masuk surga. Kalau gitu masukin semuanya ya Allah, dimasukin. Baru ketawa. Nah, cengengesan dulu. Baru cengengesan. Siapa yang dipikirin tuh? Masih ogah juga baca selawat. Udah kayak gitu dipikirin sama Nabi Muhammad. Masih belum juga mau baca selawat. Kita tuh yang bader banget gitu ya. Hayyun yang hidup. Kalau kita mah dari sekarang namanya bakalan mati.
Ya, nanti bakalan mati, mas sekarang namanya mati. Alimun yang maha mengetahui. Apa aja dia tahu. Qadirun yang maha kuasa. Muridun yang berkehendak. Kita ngaji yang kehendakin Allah. Bukan kemauan kita datang ke sini. Allah yang gerakin kita kemari, itu kemauannya dia. Bukan kita. Sami'un yang maha mendengar. Kalau kita mah enggak ada yang kita dengar kalau kita mah. Nih kalau kita begini. Tuh apa yang kita dengar tuh? Suara. Tuh. Yang kita dengar apa tuh? Suara. Kita logok aja nih pakai colokan gelas nih. Tek, kan pecah gendangnya tuh. Enggak dengar. Kalau Allah enggak begitu. Mejanya dia dengar nih, meja lagi diam di sini, didengar tuh. Suaranya didengar juga. Suaranya didengar, mejanya didengar. Enggak pakai gendang suara, namanya mendengar. Ya kalau kita mah cuma dengar suara, kalau nggak diketok nggak kedengeran, berarti budak. Kalau gendangnya cacat aja dah mah nggak dengar, ya udah namanya budak. Tuli yang dengar Allah, basirun yang melihat. Coba kalau lampu dimatiin gelap, kita nggak ngelihat, namanya buta. Kalau kita nengok ke atas, siang-siang kita nengok ke atas, nggak ada yang kita lihat, kosong aja di sana. Nggak ada apa-apa di sana. Kosong, kita merem nggak kelihatan apa-apa, namanya nggak ngelihat kalau begitu mah. Jadi yang ngelihat mah Allah, basirun, mutakalimun yang berkata-kata. Kalau kita ngomong ada Adam lahik, ada Adam sabik. Nih saya mau ngomong A nih, saya mau ngomong A nih ya, dengerin nih. A awalannya apa tuh namanya? Sebelum bunyi A awalnya apa tuh? Nggak ada kan? Namanya Adam sabik. Didahului nggak ada. A tuh baru ada. Kalau Allah nggak begitu. Sebelum abis ngomong A nggak ada lagi. Mau ngomong B saya nih. Abis ngomong A mau ngomong B nggak ada lagi tuh. Namanya Adam lahik namanya. Awalnya nggak ada, mau ngomong berikutnya nggak ada lagi. Awalnya nggak ada ngomong, namanya Adam sabik. Nah, kalau habis ngomong mau ngomong yang lain, namanya Adam lahik. Kalau Allah nggak begitu, dia mah mutakalimun aja udah, nggak ada berhentinya ngomongnya gitu. Nggak pakai Adam lahik, nggak pakai Adam sabik ya mah. Itu namanya baru ngomong. Bakin kekal, Allah tuh kekal. Suka ada tuh orang mimpin Yasin ditambah-tambahin ya. La ilaha illallah hayyun ma'bud gitu ya. La ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun baq gitu ya. Oke, dapat kol-kolannya lagi. Nah kita ngomong tuh ya. Iya Ustaz tinggal begini. Teman kita ngomong, iya juga. Pakai ada bab kok, gitu ya kan. Digaya-gayain. Pernah dengar nggak begitu tuh? Ini kan begitu. Nah itu namanya bak tuh kekal. Kalau surga kekal, penghuni surga kekal, berarti sama sama Allah. Lah kan orang masuk surga kekal, nggak mati-mati. Surganya sendiri kekal, berarti sama sama Allah. Beda kalau Allah mah kekal zati namanya, kekalnya zati. Nggak ada yang kekalin dia, namanya kekal zati. Kalau kita kekalnya hidopi. Kekal hidup itu kekal karena dibikin sama Allah, dibikin kekal, namanya kekal hidopi disebutnya. Khalaqun yang menciptakan. Kalau yang namanya Tuhan bisa mencipta, bisa bikin langit, bisa bikin bumi. Lu Tuhan ya? Lah iyalah Tuhan saya. Coba bikin matahari kedua. Lah nggak bisa, bukan Tuhan. Begitu kalau Tuhan mah khalaqun, bisa mencipta, maha mencipta. Nabi Isa
bisa menghidupkan orang mati dan bisa bikin burung dari tanah bisa terbang. Nabi Muhammad dalam sejarah nggak begitu. Marah Syekh Abdul Qadir Jilani, ngomong barangan aja. Nabi Isa juga ngidupin orang tuh karena dibunuh, yang bunuh nggak ketahuan. Ini bunuh siapa nih nggak ketahuan nih. Yang bunuh kan mau dikisos, hidupin sama dia, bangun ya, bangun dia nih yang mati nih. Ngomong saya yang bunuh, no dia orangnya si Zaid. Zaid ditangkap dia langsung mati lagi, ngomong begitu doang. Bikin burung dari tanah bisa terbang, bikin pakai begitu gini ini, bikin gambar burung dilepas terbang, jatuh mati, terbang dikit doang gitu. Kita juga bisa, kita bilangnya kita tek gitu. Kalau kita malah lama ya dari kertas layang-layang gitu ya. Kertas. Begitu. Nabi Muhammad nggak bisa bikin burung terbang, katanya begitu. Kita dalam sejarah nggak begitu, nggak ada tulisannya. Ya kita ngomong iya juga. Tuh. Cuman bikin burung terbang dari tanah, terbang jatuh udah gitu doang. Itu bukan hidup namanya. Ini saya nih bisa bikin teko kapal terbang sendiri nggak ada mesinnya ya. Bisaan juga kita ngidupin orang begitu doang, dibangga-banggain. Kata saya Abdul Qadir Jilani, nggak usah mau Nabi Muhammad turun tangan yang kayak begitu, nanti umatnya aja nih. Bener bisa gini mati? Iya, coba nenek saya hidupin. Mana kuburannya nih? Bangun. Keluar aja tuh nenek. Oh bukan ini nenek. Masuk lagi. Masuk lagi. Salah. Yang mana? Yang ini kayaknya yang ini. Bangun. Keluar. Oh, bukan juga nih. Jangan banyak ngomong. Semua yang ada di wakaf ini bangun meletuk semua. Mana nenek? Lagi joget nenek saya no. Ya udah samperin sama nenek. Hidup lagi tuh nenek, diajak pulang lagi. Tuh kalau ngidupin orang mati pak, sampai diajak pulang, hidup lagi terus bertahun-tahun tuh namanya ngidupin. Nggak perlu Nabi Muhammad yang turun tangan, umatnya aja bisa begitu, apalagi nabinya. Kudu jawab begitu kita, lagi diinjak kita mah iya juga orangnya. Diinjak dikit iya juga, diinjak dikit iya juga. Maulid ya? Iya, emang Nabi Muhammad bikin maulid. Emang sahabat Nabi ada yang bikin maulid? Ada nggak dalam sejarah? Mikir kita. Nggak ada dalam sejarah. Jadi maulid itu hukumnya bid'ah. Iya juga. Begitu ya. Bilangin kalau dikata emang Nabi Muhammad bikin maulid. Emang Nabi Muhammad ngelarang maulid? Begitu. Kita kan kagak nggak dilarang. Ya udah gua maulid. Dilarang juga kagak. Nyuruh kagak, dilarang juga kagak. Ya udah gue bikin maulid begitu. Ya kalau diinjak jempol lagi kita diinjak nih, injak lagi. Jangan aduh yang itu. Aduh tuh ya juga. Warazakun, dan yang memberi rezeki. Dia yang ngasih rezeki sama kita. Kalau dia yang ngasih rezeki, kita biar dicari ada sama dia. Kan yang ngasih rezeki dia yang hidupin kita. Ini lagi ngaji dapat ilmu namanya rezeki. Begitu. Bukan rezeki itu bukan duit doangan. Bisa ngaji namanya rezeki, bisa sholat tarawih itu namanya rezeki, bisa baca sholawat, baca ratib itu namanya rezeki. Semua yang baik-baik itu namanya rezeki. Dia yang ngasih rezeki. Kalau kita mah doa baru seminggu, 2 minggu nggak dikabulin, ngambek sama Tuhan. Sama Tuhan diambekin juga. Kalau dia yang ngasih rezeki, kita biar dicari di mana aja ada. Di golongan orang sholat duha kita ada, emang tukang yang sholat duha. Golongan tukang ngaji ada juga tuh orang, saya ngaji juga, doyan juga ngaji. Golongan orang demen ratib ada juga dia. Golongan demen orang baca Quran ada juga, setiap hari 1 ain ada juga. Golongan orang tahajud ada juga dia. Nah kan kalau yang apa kita nih? Di lempengan orang ngaji nggak ada kita. Lempengan golongan orang tahajud nggak ada, tidur mulu. Golongan orang baca ratib nggak ada. Golongan orang sholat duha nggak ada. Golongan orang puasa nggak ada juga. Di mana aja kita dicari sama Tuhan nggak ada. Jangan sampai begitu toh.
Rabbun, yaitu Tuhan yang mengatur. Rabbun tuh yang mengatur alam. Semua diatur sama dia. Biarin hidup kita diatur sama dia. Jangan ikut-ikutan artis. Gue mah hidup gue ngalir aja kayak air. Bisa cakak-cakan. Ke got masuk, comberan masuk. Kita mah ikut artis. Hidup saya mah ngalir aja dah kayak air. Ya udah makan-makan. Ke got masuk, ya. Ke spiteng masuk. Ngalir kayak air. Jangan Rabbun yang mengatur. Ada yang ngatur hidup kita, itu Tuhan. Kan dia yang ngatur makhluk. Wa malikun yang maharaja. Dia yang merajai kita. Kalau dia raja, kita rakyat. Kudu mau diatur. Suruh ngaji. Suruh baca Quran. Kita ngelawan mulu. Bila syarikin, tidak ada sekutu. Nggak ada persamaannya. Sekutu itu persamaan. Nggak ada Tuhan kedua, Tuhan ketiga nggak ada. Kalau kita kan ada persamaan kita ya. Ini kan kita manusia nih. Kita main ke Amerika, banyak nggak yang sama kita? Nah, itu banyak sekutunya namanya. Kalau Tuhan mah nggak ada. Ya. Nanti kalau udah aman, main ke Amerikanya. Sekarang jangan main ke sono. Ya. Sekarang udah LA udah nggak menetap lagi udah ya, banyak virus. Akhirnya Ciputat juga udah. Orang kalau Ciputat pada berani semua main di Ciputat, aman. Nggak ada virus di sini mah. Ada juga nggak mempan sama kita ya. Ini kalau kita disogok hidung kita ada virusnya, cuman nggak mempan aja. Yang baca ratib mulu. Yang ratib kan nolak segala macam penyakit. Udah dibikinin. Belum ada corona kita udah baca, ya udah. Aman aja udah. Tapi kalau di rokok kita dikit pakai cotton bud ada tuh ya. Ada. Ya Allah, kita sampai lebaran ini udah saat ini ya. Di Wisma Atlet. Waladidun, dan tidak ada lawanannya. Walanidun, dan tidak ada bandingannya. Lawanannya nggak ada, bandingannya nggak ada. Itu Tuhan namanya. Kalau banyak tandingannya ada, lawanannya ada, bukan Tuhan. Tangannya ada, kakinya ada, dikata Tuhan. Nah kita marah. Tangan lu sama gua, lu kencing gua kencing, lu ya gua sama Kalau lu Tuhan, gua Tuhan juga. Gitu. Lu Tuhan, gua kagak. Kan jadi begitu ya. Tapi dia nggak punya bapak. Nabi Adam nggak ada ibunya, nggak punya bapak. Dia lebih pantas yang nggak ada Tuhan. Bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, lebih pantas dianggap Tuhan. Masih ada ibunya, dia masih mending. Nabi Adam bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Lahir ada, nggak lu kata Tuhan. Nggak direkam nih. Direkam juga ya. Jadi biarin yang kita lagi ngaji. Jangan dihapus, jangan. Suka disensor ya gitu. Nut. Omongan juga disensor nut gitu. Ada yang bunyi kambing be gitu. Jangan mau disensor. Tahu aja. Mas'alatun, adapun ini yaitu satu masalah. Izakila, apabila dikatakan, ditanya, laka bagimu, wa kaifa, dan bagaimana, tu'minu, engkau beriman, bil malaikati, dengan malaikat. Fal jawabu, maka adapun jawabannya, annal malaikata, bahwa malaikat asnafun, ada beberapa golongan. Malaikat itu ada beberapa golongan, banyak golongannya malaikat. Faminhum, sebagian mereka. Faminhum, maka sebagian mereka, malaikat hamalatul arsy. Namanya malaikat hamalatul arsy. Wa minhum, dan sebagian mereka hafuna. Namanya malaikat hapun namanya. Dua tuh, hamalatul arsy dan malaikat hapun namanya.
Wa minhum dan sebagian mereka ruhaniyuna, ada namanya malaikat ruhaniyun. Ada golongan malaikat, golongannya namanya golongan ruhaniyun. Lagi ngomongin apa nih namanya kitab kita nih? Lagi ngomongin tauhid namanya. Lagi ngomongin ilmu tauhid namanya. Wa minhum dan sebagian mereka karubiyuna, ada namanya malaikat karubiyun. Kirain kali yang 10 itu doang yang udah dihafalin dari kecil. Ada lagi. Untung Ramadan masih hidup jadi ngaji. Ada karubiyun. Ada malaikat karubiyun lah, baru denger ini saya ini. Wa minhum dan sebagian mereka safarotun, ada malaikat namanya, golongan malaikat namanya golongan safaroh. Artinya safaroh Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Izrailu, dan malaikat Israil. Dia 4 tuh, namanya malaikat safaroh. Summa ila ruhi safaroh al-Fatihah. Gitu ya, ngiriminnya enak menyebut safaroh. 4 orang, isinya 4 orang grupnya dia. Nama grupnya safaroh namanya. Wa minhum dan sebagian mereka hafazatun, ada namanya golongan malaikat hafazah. Wa minhum dan sebagian mereka katabatun, ada namanya malaikat katabah. Udah berapa tuh? Lupa ngitung ya. Lupa dikasih nomor, belum dibilangin lagi. Nggak dikatakan tadi kasih nomor ya, nggak dikatakan gitu ya. Tadi sudah dikasih nomor, tadi saya kasih nomor tuh ya. Nggak dibilangin sih karena nyalain lagi guru kita memang gitu. Emang begitu kita. Dari zaman sekolah juga begitu. Wa kulluhum dan seluruhnya mereka malaikat. Malaikat itu seluruhnya makhlukuna, yaitu makhluk. Semuanya makhluk. Abidullahi, hamba Allah juga. Sama sama kita. Jadi jangan takut sama malaikat. Kayak Imam Sibawahi. Kan alinahu Imam Sibawahi itu. Kan katanya malaikat Munkar Nakir kalau nanya lebih kenceng daripada geledek di kuping kita nih. Ini kuping kita disambung geledek nih, suaranya lebih kenceng dari itu. Kita di atas soalnya kenceng banget ya, kita udah kaget, astagfirullahaladzim. Apalagi dekat. Ini lebih kenceng suaranya daripada geledek. Mangrullah. Nggak jawab Imam Sibawi. Sampai 3 kali tanya nggak mau jawab, sampai didorong gitu. Jawab lu. Gitu. Di dalam ilmu nahu man itu ada 2, ada man isim mausul, ada man istifham. Sekarang lu berdua gue tanya, ini man robuka, mannya mausul apa istifham? Kalau lu bisa tanya, lu bisa jawab tuh, gue jawab pertanyaan. Kalau enggak, lu jangan tanya-tanya lagi. Oh, nggak takut sama makhluk. Kan makhluk dia. Wahum makhlukuluhum makhlukuna. Jangan takut. Man robuka. Ada man isim mausul, ada man istifham. Kalau lu bisa tanya pertanyaan gua, mannya mana apa tuh? Gua jawab ntar pertanyaan. Lu gua jawab, jangan nanya-nanya gua. Gua alinahu. Ngadu sama Allah, dua-duanya ngadukir. Apaan tuh? Luka apaan? Gua nggak tahu. Gua juga nggak tahu juga. Ini nunduk dulunya. Ya Allah. Ada makhluk setan banget itu. Ada makhluk satu setan banget no. Ngapa no? Ditanya nanya lagi sombong banget.
Saya sih udah pengen pentung aja yang ada. Ya lunya berdua agak tahu diri. Udah ketahuan ahli nahu. Lu tanya. Mikir lu, jangan iya juga. Udah mikir, jangan iya juga. Jangan ditanya yang begitu-begitu mah. Iya ya Allah ya. Enggak balik lagi kan? Imam Sibawahi itu ahli nahu yang matinya tragis. pulang ngajar jam 12 duitnya nggak ada. Kata bininya ngajar doang lu duit kagak ada. Orang-orang mau pulang bawa duit banyak. Lu laki apaan tuh? pulang malam duit mah kagak. Miskin juga. Bini nyanyi mulu. Akhirnya kitabnya serumah dibakar. Ludes. Ya Allah, kitab saya yang bakar. Gua yang bakar, muat lu. Ada nggak tuh bini yang kayak gitu? Kalau bini masih begitu, masih ada napasnya kuburin buru-buru. Diambil aja tuh apa debur kitabnya tuh yang dibakar tuh. Almar'atu kulluha syaitonun. Perempuan semuanya setan. Kata Yudi. Karena saya ogah juga begitu. Saya udah tahu omongan Imam Sibawahi. Almar'atu kulluha syaitonun. Perempuan semuanya setan. Ya. Kalau lagi ada duit banyak ketawa dia. Sedikit aja. Kata si Akri kita matinya bakalan dibunuh bini semuanya. Kata si Akri ini mah. Akri yang pelawak tuh. Iya kata dia begitu. Kita lagi nggak kerja, bini minta duit. Lagi nggak megang duit, minta duit. Bini tuh nggak mau tahu. Jadi kita matinya lama-lama tuh pelan-pelan dibunuh bini begitu tuh matinya. Ya. Makanya ada yang stroke. Awalnya darah tinggi dulu, ujungnya kan stroke ya. Orang kalau kesel mulu kan jadi darah tinggi, ujungnya stroke. Stroke itu penyakit yang paling berat. Segerobak aja berat apa ya stroke? Stroke banyak banget. Segerobak udah nggak kuat kita bawa. Gerobak aja berat. Apalagi stroke. Mati stroke semua bakalan kita ini. Ya. Yang selamat kawan kita doang. Siapa yang nyakitin dia nggak ada dia mah. Nggak pusing udah hidupnya dia mah nyaman aja udah. Adapun perempuan mah 40 bidadari di surga. Wala yusofuna. Dan mereka tidak disifati. Malaikat itu tidak disifati bizukuratin dengan laki-laki. Bukan laki-laki. Wala bi unusatin dan tidak dengan perempuan. Tidak perempuan kagak laki-laki. Ini apa namanya kalau gitu ya? Perempuan bukan. Laki perempuan bukan. Nah kan yang saya kenal makhluk cuma ada dua. Atau laki atau perempuan. Ini ada makhluk Allah, laki bukan, perempuan bukan. Bagaimana mikirnya kalau begitu ya? Ini gampang aja. Ambil aja air segelas tuh. Ini laki bukan nih? Bukan. Perempuan bukan nih? Itu di dunia banyak laki bukan perempuan bukan. Ini meja nih, meja laki bukan nih? Bukan. Perempuan? Nah, ini makhluk Allah juga. Ini bukan laki bukan perempuan. Banyak tuh piring bukan laki bukan perempuan, ada di dunia banyak. Jadi nggak usah bingung, bukan laki bukan perempuan apa namanya, lah banyak. Walaisa lahum syahwatun, walaisa dan tidak ada lahum bagi mereka malaikat, nggak ada bagi mereka syahwatun nafsu syahwat, nggak ada. Jadi kalau malaikat dan perempuan nggak ngapa-ngapain, beda sama kita. Kalau kita nggak perempuan yang jelek, mulut kita jorok. Amit-amit kemudian. Di Samsu gudang garam, nggak nafsu luar dalam. Yang cakep mendelik mata kita. Kenapa tuh? Ada syahwat. Kalau malaikat laisa lahum tidak ada bagi mereka malaikat syahwatun yaitu syahwat, nggak ada.
wala nafsun, dan tidak ada nafsu. Nggak kepengen makan, nggak kepengen tidur, nggak kepengen minum, tuh nggak ada keinginan, nggak ada nafsunya. Ya dia mau bukan laki bukan perempuan. Yang ada apa ini? Akal. Nafsu nggak ada, syahwat nggak ada. Jadi nggak bisa berbuat dosa kalau dia mah. Kalau kita dua-duanya ada. Nafsu ada, akal juga ada. Yang mana yang menang? Akal menang, ya surga. Kalau nafsu yang menang, ya neraka. Wala abun, dan tidak ada bapak. Wala ummun, dan tidak ada ibu. Nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Lahir aja udah. Ini bagaimana ya Tuhan yang jadiin? Bagaimana caranya? Pakai cara ketuhanan, lu nggak bisa mikir. Ini nggak masuk akal. Emang cara Tuhan yang pakai akal. Namanya pakai cara ketuhanan, mau dipakai akal ya nggak masuk. Wala ya'suna, wala yasrobuna, mereka tidak minum. Nggak ada nafsunya, nggak pakai minum. Wala ya'kuluna, dan mereka tidak makan. Ada 4 malaikat datang ke rumah Nabi Lut. Disediain makan enak-enak nggak makan. Dikasih minuman yang enak-enak nggak minum. Anda ini siapa ya? Orangnya ganteng-ganteng, bukan dari sini. Di dunia mah nggak ada yang kayak begini gantengnya. Disini ngasih makan nggak makan, dikasih minuman nggak diminum. Itu malaikat yang datang sama Nabi Lut, 4 orang. Yang umatnya apa tuh? Demen laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nabi Lut kan begitu. Kalau laki sama laki namanya apa tuh? Homo. Kalau perempuan sama perempuan, lesbian namanya. Kalau laki sama perempuan namanya doyanan. Nggak boleh nginep di rumah teman, tidur sebantal berdua, nggak boleh. Bantalnya berdua, dia di sini jadi sini. Walaupun dia madep sana gitu. Nggak boleh berdua. Namanya umat Nabi Lut yang gitu. Ya. Kalau kita kan begitu, kalau nginep ya di rumah teman kita nginep nih, bantalnya 1, kita berdua. Jangan, kudu bisa. Walayasuna, mereka tidak layak. Walayasunallaha, mereka tidak mendurhakai Allah, tidak maksiat kepada Allah. Itu malaikat. Habis nafsunya nggak ada, syahwatnya nggak ada, yang ada cuma akal doang, yang nggak ada mendurhakainya. Makanya waktu manusia mau dibikin, marah banget malaikat. Ya Allah, apa engkau mau bikin manusia? Yang di Baqarah tuh, mau bikin manusia, dia kan tukang numpain darah manusia mah. Bisa saling bunuh-bunuh. Gua lebih tahu daripada lu. Dibikin juga manusia. Malaikat rahmat turun ke bumi, ambil tanah ya, mau bikin manusia nih, bikin Adam maksudnya. Diambil sama malaikat rahmat, dibawa ke langit sampai di tengah, dia udara sana jerit-jerit di sana. Tolong lepasin saya malaikat. Nangis nggak berhenti-henti. Saya ogah dijadiin malaikat, jadi manusia paling brengsek. Malaikat rahmat bawa lagi ke dunia, dilepas lagi, nggak jadi dah, nggak jadi. Iya, saya kasihan, namanya malaikat rahmat. Ada Allah, mana tanahnya? Nggak tega ya Allah, mengapa? Jerit-jerit, ogah dijadiin manusia. Malik sini. Malik tuh sejak dibikin merengut aja, nggak pernah senyum, memang nggak bisa senyum. Malik yang menjaga surga neraka tuh. Ambil, diambil tanah dari dunia, diangkat ke jerit-jerit pakai jin, dibawa terus. Aku bawa terus loh, nggak usah jerit-jerit, nggak bakalan gue lepas lagi. Dibikinlah manusia dari tanah itu. Oh ya, ogah tanah dibikin kita, mana tanah buat bikin kita ogah. Emang kita kurang ajar banget. Sampai sekarang kita hidupnya kurang ajar ya. Ma amarohum, ma apa saja amaro yang memerintah oleh Allah, hum akan mereka. Ma amarohum, apa yang Allah perintah kepada mereka itu enggak durhaka.
Wayab aluna mereka ngerjain. Wayab aluna mereka malaikat pada ngerjain mayuk maruna apa yang mereka diperintah. Apa yang diperintah dikerjain. Ada malaikat kerjanya ruku aja sejak dibikin. Nggak berhenti ruku aja. Ada yang sujud aja. Ada yang baca tasbih aja subhanallah 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 terus nggak berhenti sampai kiamat nggak berhenti. Ada yang doain kita istighfar astagfirullah 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 doain kita tuh. Yang kemarin buat siapa tuh? Yang di istighfarin manusia kemarin tuh yang kita baca anuan tuh In Husania udah lupa ya? Ya udah emang ilmu mah ilmu yang begitu. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia tempat lupa dan tempat salah. Dalil kita tuh. Mayuk marun apa yang mereka diperintah. Wa mahabbatuhum dan mencintai mereka malaikat. Kita nih mencintai malaikat nih syartul imani, syarat iman. Kalau syaratnya nggak ada nggak jadi beriman kita. Kalau memang kita mau beriman sama Allah, syaratnya cinta sama malaikat. Nggak boleh gedek sama malaikat, berarti iman kita nggak ada. Wabugduhum dan membenci mereka kufrun, yaitu kafir. Benci sama malaikat satu aja gitu, benci gitu, gua nggak demen banget sama malaikat. Apalagi sama Israel, gua gedek banget. Kufrun, kafir, kata Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Masail. Belum juga inget ya? Masail nih kita lagi baca nih. Tengahnya namanya Qatrul Bais. Wabugduhum kufrun, membenci mereka malaikat adalah kekafiran. Mas'alatun adapun ini yaitu satu masalah izakila apabila dikatakan ditanya laka kepadamu wa kaifa dan bagaimana. Tu'minu engkau beriman bil kutubi dengan kitab-kitab. Bagaimana caranya beriman sama kitab-kitab Allah? Fal jawabu maka ada pun jawabannya. Innallaha sesungguhnya Allah anzala menurunkan kutuba kitab-kitab. Nurunin kitab-kitab Allah. Dari arsy turunin ke langit pertama. Namanya Baitul Izzah. Sekaligus Quran itu diturunin ke langit pertama dari bawah nih, namanya di Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun sama Nabi Muhammad sedikit-dikit. Pertama kali yang turun apa tuh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Itu yang pertama kali turun. Yang terakhir surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Yang terakhir turun tuh. Bagaimana caranya engkau beriman dengan kitab-kitab Allah? Ala anbiya'ihi, di atas nabi-nabinya. 124.000 nabi itu. Semuanya dari Israel. Ingaku, lihat dong, Nabi itu seluruhnya dari umat saya kecuali Muhammad dari Arab. Berarti kami orang mulia. Orang mulia mah dipimpin nama satu Nabi cukup. Kayak kita nih, kata Nabi, tuba liman ro'ani wa aman Nabi. Beruntung, hebat orang yang ngelihat saya, ketemu saya, beriman sama saya, hebat. Kata Nabi begitu. Tuba, beruntung, summa tuba, beruntung, summa tuba, beruntung banget. Sampai 3 kali. Liman lam yaroni, orang yang gak ketemu saya, wa aman Nabi, tapi beriman. Kayak kita nih. Lah kalau nabinya ada di sini, jedong depan kita begini, emang mujizatnya kita lihat. Langit apa bulan di bulan 2, bulan bagus sama separuh, emang kita lihat, itu nyaksin. Itu masih beriman itu kan. Lah kita udah ratusan tahun yang lalu. Kita hidup sekarang, kita beriman, itu baru hebat kata Nabi. Gak ketemu sama saya tapi beriman sama saya, itu orang yang hebat. Lah kalau ada saya di depan dia nggak beriman, memang kelewatan.
Kalau beriman ya wajar, emang ngelihat mujizat. Keluar air terbaik nih. 1, 2, 3, 4. 8 yang muncul. Orang pada minum, orang pada mandi, orang pada wudhu, nggak kering-kering. Udah semuanya minum, udah kering. Itu air terbaik yang keluar dari sini. Nyaksiin begitu. Masa iya nggak beriman? Gitu ya. Kalau kita kan cuma dengar cerita doang. Tu'minu engkau beriman bil kutubi dengan kitab-kitab. Fal jawabu maka adapun jawabannya innallaha anzalal kutuba, sesungguhnya Allah menurunkan kitab-kitab ala anbiya'ihi di atas nabi-nabinya 124.000. Kalau dipimpin sampai banyak nabi namanya orang bengal. Nabinya banyak mati, nabinya dipimpin lagi, dipimpin lagi, belum juga bener, bengal banget lu. Bukan mulia lu bengal. Kalau orang mulia mah satu nabi cukup. Wahia adapun dia munzilatun diturunkan, ghairu makhluqatin bukan makhluk. Kalau yang dari Allah tuh bukan makhluk namanya. Kalau yang udah jadi begini nih, yang kurang udah begini baru makhluk, emang kertasnya ada kan ya. Kalau yang langsung dari Allah tuh namanya bukan makhluk. Qadimatun yang kodim, Allahnya kodim, ya omongannya kodim juga, firmannya kodim, orang-orangnya kodim. Kalau kita kan baru nih, omongan kita baru juga. Omongan itu kan sifat tuh yang nempel sama zat. Kayak ikan bandeng, kayak cabai dah. Cabai itu zat, pedes namanya sifat. Itu pedes nempelnya sama zat, sama si cabai. Nggak bisa tuh pedes bisa sendiri. Ini cabai ini pedes, terbang begitu. Jadi nggak usah ngomong kalau beli cabai, Bu, disuruh beli cabai mama yang pedes ya, ya kan? Jadi tabok. Beli cabai yang pedes, belikan bandeng Bu yang amis, beli gula Bu yang manis. Itu enggak. Semua yang namanya sifat itu nempel sama zat. Zat itu yang ketempelan sifat. Kalau yang dari Allah tuh namanya qadim dia. Bi ghairi tanaqudin, tidak ada lawanannya. Tidak ada bertentangannya. Wa man syakka, siapa orang yang ragu-ragu fiha pada kitab min ayatin, dari satu ayat aja dia ragu, au kalimatin atau satu kalimat dia ragu, faqad kafaro maka sungguh dia kafir. Nggak boleh ragu sama kitab, jangankan banyak, satu ayat kafir. Jangankan satu ayat banyak terdiri dari beberapa kalimat, satu kalimat aja bismi gua ragu sama ini nih, kafir deh. Satu kalimat juga. Mas'alatun adapun ini yaitu satu masalah izakila laka, apabila dikatakan kepadamu, ditanya kepada kamu, wakam ada berapa kitaban, kitab unzila yang diturunkan untuk kitab ala anbiya'ihi atas nabi-nabinya Allah, ada berapa kitab yang diturun nama nabi? Fal jawabu maka adapun jawabannya mi'atu kitabin, 100 kitab. Jadi bukan 4. Ada berapa kitab yang diturunin Allah? 104. Kemarin mah kita tahu cuma 4 ya. Ini mau jadi ada 104 ya. Jadi banyak dong kalau begitu. Jadi banyak dong 104. Fal jawabu maka adapun jawabannya mi'atu kitabin, yaitu 104. Mi'atu kitabin 100 kitab, wa arba'atu kutubin dan 4 kitab. Jadi 104 kitab. Anzalallahu menurunkan oleh Allah minha setengahnya. Asyra kutubin 4 kitab. 4 kitab. Asyra kutubin 10 kitab. Ala Adama alaihi salamu, di atas Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dikasih berapa?
10 kitab. Ini kitab nih namanya nih. Ini kitab nih. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Ini berapa ini? 12 ya? Hah? Berapa halaman ini? 15 ya? 15. Namanya kitab tuh. Nabi Adam dikasih 10 kitab. Wa anzalallahu ta'ala, dan telah menurunkan oleh Allah Ta'ala minha sebagiannya khamsina kitaban, 50 kitab. Ala syisa, yang pertama gede banget, akhirnya sa kecil banget. Yang satu shin, yang satu sa. Ala syisa, di atas Nabi Sis alaihi salamu, alaihi salam. 50. Berapa? Nabi Sis dikasih berapa? 50. Berapa udah? 60. Wa anzalallahu ta'ala, dan telah menurunkan oleh Allah Ta'ala minha sebagiannya salasina kitaban, 30 kitab. Ala Idrisa, atas Nabi Idris alaihi salamu, alaihi salam. Berapa? 90. Nabi Idris dikasih 30. Wa anzalallahu ta'ala, dan telah menurunkan oleh Allah Ta'ala minha sebagiannya asyra kutubin, 10 kitab, ala Ibrahimah, atas Nabi Ibrahim alaihi salamu. Berapa? 100. Tinggal tambahin 4 gitu ya. Jadi 104. Kudu beriman tuh. Beriman nggak sama kitab Allah? Beriman. Ada berapa kitab Allah? 4. Salah. Ya. Ya kalau begitu iman saya kemarin belum lengkap. Iya belum lengkap. Yang kemarin tuh, yang baru malam ini tahu. Untung ngaji pinggir ya. Ngaji apa ini? Ngaji apa ini? Mus lupa lagi Mus. Ngaji apa nih Mus? Masail. Ya Allah jangan lupa Pak. Masail. Karangan siapa? Abilais As-Samarqandi. As-Samarqandi. Orang mana? Samarkand. Yang sekarang Uzbekistan. Sekarang tuh ya. Samarqandi, orang Samarkand. Orang Samarqandi yaitu Uzbekistan. Yang belah sono ini kita apa namanya? Pakistan ya. Yang dulu bekas provinsi India dulu. Banyak muslimnya dia bisa sendiri. Wa anzalallahu ta'ala, dan telah menurunkan oleh Allah Ta'ala minha sebagiannya asyra kutubin, 10 kitab, ala Ibrahim alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala, dan telah menurunkan oleh Allah al-Injila, akan Injil, kitab Injil, ala Isa alaihi salamu, atas Nabi Isa alaihi salam. Berapa udah? Satu-satu. Kirain lupa kali. Udah ngantuk ya ini ya. Jam berapa Mus? Enggak bojeng. Hah? Jam 3 itu berapa ya? 11 ya? Sampai setengah 3 aja kita ngaji. Kata guru begitu, kita ngaji sampai setengah ya. Itu sahur, masak sahur. Masak letup yang gede-gedean, masak sahur. Nasi doang kan. Koreknya mau kanggung beli di warteg. Itu jam banyak-banyak, jam 9 pagi kudu ngaji lagi sampai zuhur. Habis sembahyang zuhur ngaji. Tidur sampai jam 2. Istirahat tuh sampai jam 2. Jam 2 ngaji lagi sampai asar. Asar ngaji lagi sampai setengah 5. Setengah 5 mati. Setengah 5 mati udah. Pernah ngerasain begitu? Belum pernah ya?
saya dulu begitu. Udah jam 2 masih dibacain aja ngaji. Udah kesel banget sama Kiai. Dalam hati tapi sialan Kiai. Mampus Kiai. Ya Allah, itu kali bikin gak berkah ya. Ini baru jam 11 sudah 4 banget ini kelihatannya ya. Terusin Yudi. Hah? Dikit lagi. Iya. Belum terawih ini ente gimana ini? Oh iya, udah dulu nggak apa-apa. Tadi kelamaan yang tadi di awal. Lagian orang-orang terawih ente ngapain tadi? Ngobrol dulu. Iya. Jangan sampai ditinggal terawih. Dia mah adanya setahun sekali doang. Nggak bisa dikodok kan ya. Nanti juga bakalan nomor ketemu lagi. Iya kalau ketemu. Kalau kagak, yang ada aja dah manfaatin. Jangan dipakai tidur Ramadan, jangan ya. Dikit aja habis sahur, habis bayang subuh tidur gitu. Sahur sampai asar. Habis ngaji tidur. Habis sahur tidur, habis bayang subuh tidur lagi aja lah, kapan ibadahnya? Agak ada ibadahnya jadinya, harus ada bedanya. Salawat, baca Quran, biarin sainan baca. Jangan sampai enggak. Asal ketemu ain berhenti tandain, ketemu ain berhenti tandain gitu. Iya. Pertama. Dia nggak usah atam dah, sebulan mah udah jauh banget kita mah ya. Bacanya juga pelan-pelan. Ya banis Isra. Lama jadinya kita mah. Udah sain aja. Simus belum baca nih. Udah 3 hari nih. Belum baca Quran dia. Wa anzalallahu ta'ala, dan telah menurunkan oleh Allah Ta'ala at-Taurata, akan kitab Taurat, ala Musa, atas Nabi Musa alaihi salamu. Wa anzalallahu ta'ala Zabura, dan telah menurunkan oleh Allah akan kitab Zabur, ala Dawuda, atas Nabi Daud alaihi salamu, alaihi salam, yang suaranya sangat merdu. Jadi ada kapas ditaruh di tali ke bawah air, dia bacain tuh kitab Zabur. Itu kapas balik lagi sama dia, saking enaknya ketarik sama suara dia. Oh begitu. Sama Irama putus. Sama Nabi Daud mah nggak ada bapaknya. Elvi Sukaisi apalagi Meki Z mah udah nggak ada. Apalagi BTS-nya nggak ada suaranya dia mah. Yudi nggak tahu BTS ya mah. Muksin Al-Atas. Wa anzalallahu ta'ala, dan telah menurunkan oleh Allah Ta'ala Al-Qur'ana, akan kitab Al-Qur'an, ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad Mustafa. Ada orangnya. Nabi yang terpilih. Nggak boleh digebuk badannya, ada nama Nabi Muhammad. Nggak hormat walaupun dia berbuat salah. Apalagi nggak salah mah, itu untungnya. Karena itu orang Malaysia biar perempuan depannya Muhammad. Muhammad Jamila, Muhammad Zainal. Kalau kita nggak jelas nama kita, Edo, Uca, Sisil, Dewi, nggak jelas nama orang kita bang. Masalah tun, adapun ini satu masalah, izakila, apabila dikatakan laka kepada kamu, wa kaifatu minu, bagaimana caranya engkau beriman, bil ambiyai, dengan nabi-nabi, fal jawabu, maka adapun jawabannya, anna awalal ambiyai Adamu alaihi salam, bahwasanya awalnya nabi-nabi Adamu, yaitu Nabi Adam alaihi salamu, fa akhiruhum, adapun akhirnya nabi sayyiduna, yaitu pemimpin kita Muhammadin, Nabi Muhammad, salawatullahi, salawat Allah, alaihim, atas mereka semuanya nabi, ajma'ina, semuanya, kulluhum, adapun seluruhnya mereka, kanu, adalah mereka, mukhbirina, menyampaikan berita, mukhbirin, mengkabarkan berita tentang surga, tentang sholat, tentang zakat, tentang neraka, tentang telaga Nabi, semuanya nyampein, sama nyampeinnya. Nah, apa namanya? Nasihina. Ada nanya itu? Ada yang nanya ya? Yang memberikan nasihat.
Shadikina yang jujur, mereka jujur. Mereka semuanya jujur, nggak ada yang ditutup-tutupin. Mubaligina, mereka menyampaikan Islam. Mubaligina, mereka menyampaikan Islam. Mubalig namanya, yang menyampaikan Islam. Tapi kudu tahu Islam. Jangan jadi mubalig tapi nggak tahu Islam. Baca kitab nggak bisa jadi mubalig. Apa yang mau disampaikan ya? Emang ngambil dari kitab, dia nggak bisa baca kitab. Apa yang disampaikan? Ya udah seadanya dah. Yang penting lucu, orang sekarang begitu. Asal lucu kiai, yang nggak lucu bukan. Ya, Parto aja suruh ceramah. Makanya Kiwil jadi penceramah sekarang ya. Kiwil Dausmini penceramah. Ustadz Dausmini, Ustadz Kiwil. Mahal bayarannya loh. Ya, sekali ceramah 1 jam 5 juta. Kita ambil belepotan darah. Berapa bos? Kita kan belepotan darah bos, bayar berapa bos sekali nih? 700 ya? Alhamdulillah 700 juga bos. Orang-orang pada di PHK. Ente siapa yang PHK? Mubaligina menyampaikan. Ada mubalik sholat, ada juga. Pernah lihat nggak mubalik sholat? Nih imam nih, yang sini ya. Dia kan bilang sini nih. Imamnya kan ngomong Allahu Akbar, dia kan Allahu Akbar gitu. Namanya mubalik juga. Jadi kalau imamnya di sini nih udah tua nih imam, soalnya udah di pintu itu ya, imamnya di pintu di sini. Nah itu ada jamaah di sono. Sob yang terakhir kan di sono. Suaranya nggak nyampe ke sono. Mubaliknya kudu di sono. Imamnya di situ. Sob terakhir kan di sono no. Iya. Kan karena suaranya pelan, imam kan nggak denger dia no yang sono no. Nah imam tuh mubaliknya kudu di sono no. Sono ya Allahu Akbar. Nah dia sono nyebut Allahu Akbar, ngasih tahu yang belakang tuh. Tapi kalau imamnya di sono sampai ke sono udah kedengeran, nama yang sob sono yang terakhir udah kedengeran, nggak boleh ada mubalik. Ada mubalik ya batal sholat si mubalik. Itu main-main dia namanya. Kan suka nggak diangkat itu. Allahu Akbar, dinyautin Allahu Akbar, dia nyautin dia. Di Mekah begitu. Mau ngikutin Mekah nih. Batal sholat dia. Kalau emang imamnya udah tua, suaranya nggak nyampe ke belakang, mubaliknya di sono di belakang atau di tengah sini nih. Allahu Akbar, yang belakang jadi tahu, ngasih tahu yang belakang nggak kedengeran. Kalau imamnya masih kedengeran semua yang lain nggak boleh ngasih tahu, batal kuat anunya sholatnya. Namanya mubalik sholat namanya. Kudu pakai ilmu juga, kudu ngaji juga. Biarin nggak ngaji asal nanya aja, ngaji kagak, nanya juga kagak. Orang sekarang tuh sorbannya panjang sampai ke dengkul. Bagi dua lah yang sini ya. Jangan orang kesana. Yang kesini ahli fikih, yang sini ini orang bener namanya ya gitu. Ahli tasawuf namanya. Amirina, mereka menyuruh kebaikan. Nahina, mereka melarang keburukan. Amirin nyuruh kebaikan. Kalau nahina melarang keburukan. Umana'ullahi, umana'u kepercayaan. Mereka para nabi kepercayaan Allah. Emang utusan Allah dia mah. Ta'ala. Maksumina, mereka terpelihara. Para nabi memaksumin, terpelihara. Minaz zulali, dari kesalahan. Nabi Adam makan buah. Itu kan kesalahan. Oh begini. Dam. Nah, kita bikin skenario Dam. Ini apa ya Allah? Ntar lo kalau lo pura-pura dibujuk ya masih iblis. Kita mau kerjain si iblis nih. Kalau disuruh makan, lu makan aja buah hudi. Emang lo mau turun ke dunia? Lu sama bini lu gue turunin ke dunia biar lu beranak pinak, jadi banyak manusia yang tadi bumi ini. Dan kita bersyukur tuh. Nah, gimana caranya? Kalau disuruh makan buah nih, buah yang ini, lu makan aja.
ntar lu jadinya kayak orang berdosa sama gua, kayak bersalah sama gua, ntar gua turun ke dunia, dia digirang gitu. Iya ya Allah, iya kata orang udah diatur tuh, makan nih gua beli dam, lu kan bakalan kekal di surga, lu kalau pengen lebih kekal lagi di surga lu makan buah ini nih, namanya buah kekekalan, buah huldi. Bener nih? Iya, makan dam. Makan. Tapi mau dikerjain sama Allah, dia makan, wah diturunin dia diusir dari surga. Kata Iblis, rasain lu dam. Kata Nabi Adam, lu yang rasain, itu skenario gue bego gitu ya. Tuh, bukan salah Nabi Adam, emang udah skenario nya. Kalau Nabi maksumina, terpelihara minazulali dari kesalahan, wal kabairi dan dari dosa besar. Nggak ada Nabi yang berbuat dosa besar, dosa kecil juga kagak, apalagi yang besar. Wa mahabbatuhum dan mencintai mereka Nabi sartul imani, syarat, yaitu syaratnya iman. Kalau nggak mencintai Nabi, ya nggak ada iman kita. Orang itu syaratnya. Mas'alatun wa bugduhum dan membenci mereka para Nabi kufrun, yaitu kekafiran. Benci sama Nabi kufur. Gua nggak demen banget sama Nabi Zulkifli, kufur. Apalagi Nabi Muhammad mah. Kalau bini kita songong kita bilangin Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, gitu ya kalau nyanyi ya. Majelis salim itu kan begitu tuh. Muhammad Nabi yang jujur, Muhammad tak pernah kufur gitu. Lisannya selalu berzikir. Lupa terusannya apa tuh. Pokoknya begitu aja, Muhammad aja. Dia nggak pakai Nabi, dia mah Muhammad aja. Pakai Nabi. Kita aja nih yang udah tua dipanggil namanya, mana kecil kita jitak ya. Manggil gua abang tong lo, gua tuaan. Dia aja Nabi Muhammad aja. Mana? Wabugduhum kufrun. Mas'alatun, adapun ini satu masalah. Iza qila laka, dikatakan kepada kamu, wakam, ada berapa? Min ashabi syara'ihi. pemilik syariat. Ashab itu pemilik. Syara'ihi, syariat. Ada berapa yang memiliki syariat? Kan ada nabi yang ngajarin akhlak doangan, nggak punya syariat. Ada juga nabi dan rasul yang ngajarin syariat. Ada berapa tuh yang punya syariat? Fal jawabu, maka ada pun jawabannya sitatun, yaitu ada 6 orang. 6 nabi yang punya syariat. Adamu Nabi Adam, wa Nuhun Nabi Nuh, wa Ibrahimu Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa, wa Muhammadun dan Nabi Muhammad, salawatullahi, salawatullahi, ada 2 Allahnya. Satu. Satu. Hah? Satu. Ini saya ada 2, salawatullahi Allahi. Alaihim ajmain. Salawat Allah atas mereka seluruhnya. Wa kullu syariatin, dan tiap-tiap syariat mansukhatun, udah dihapus. Nabi syariat Nabi Musa udah dihapus, Isa udah dihapus, Nabi Ibrahim syariatnya udah dihapus, Nabi Nuh, Nabi Adam syariatnya udah dihapus. Bi syariati Muhammadin, dengan syariat Nabi Muhammad, dengan agama Nabi Muhammad. Ajarannya udah dihapus, diganti dengan agama Nabi Muhammad. Mansukhatun, udah dihapus. Bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mas'alatun, adapun ini, yaitu satu masalah. Iza qila laka, apabila dikatakan kepada kamu, wakam, ada berapa minal anbiya'i, daripada nabi-nabi. Fal jawabu, maka adapun jawabannya, mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfi nabiyin. Mi'atu alfin 100.000, wa arba'atun wa isruna alfin 24.000 nabiyin, nabi. Berapa jadinya? 124.000. 124.000 nabiyin.
mi'atu alfin 100.000 wa arba'atun wa isruna 24 alfin ribu nabiin nabi 124.000 nabi. Mas'alatun adapun ininya itu satu masalah izakilalaka apabila dikatakan kepada kamu wakam ada berapa kanu adalah mereka minal ambiyai dari nabi-nabi mursalina yang jadi rasul. Kalau nabi kan belum tentu rasul. Nabi itu dikasih wahyu buat dirinya aja. Lu ngaku nabi udah segitu aja. Kalau rasul lain lagi, dikasih wahyu untuk dirinya, disampaikan juga buat umatnya, namanya rasul. Nah, ada nabi-nabi yang jadi rasul tuh berapa? Fal jawabu maka ada pun jawabannya salah sumiatin wa salah satu asyara mursalan. Salah sumiatin 300 wasalah satu ashrin dan 13 mursalan yang jadi rasul. Berapa jadinya? 100 313 rasul. Banyakan mana jadinya? Banyakan nabi. Kan 124.000. Kalau nabi mah tiap kampung ada. Kalau rasul satu negara satu. Oh, nabi tiap kampung ada. Serua atu, Kampung Sawah atu, Ciputat satu, Pamulang atu, jadi banyak jadinya. Udah kali ya, udah capek kali ya.